organik adalah pupuk yang tersusun dari materi makhluk hidup seperti pelapukan sisa-sisa tanaman, hewan, dan manusia. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, pupuk organik diartikan sebagai zat hara tanaman yang berasal dari bahan organik. Berikutnya, pupuk organik dapat berbentuk padat atau cair yang digunakan untuk memperbaiki sifat fisik, kimia, dan biologi tanah. 3. Pupuk organik mengandung banyak bahan organik daripada kadar haranya. Sumber bahan organik dapat berupa kompos, pupuk hijau, pupuk kandang, sisa panen, jerami, berangkasan, tongkol, jagung, bagas tebu, dan sabut kelapa, limbah ternak, limbah industri yang menggunakan bahan pertanian, dan limbah kota sampah. Manfaat pupuk organik. 1. Nutrisi yang seimbang. Pupuk organik mengandung berbagai macam nutrisi esensial yang diperlukan oleh tanaman, termasuk nitrogen, fosfor, dan kalium, serta mikroelemen lainnya. 2. Meningkatkan struktur tanah. Penggunaan pupuk organik membantu kapasitas penahanan air dan mempromosikan perkembangan akar yang lebih baik. Ketiga, mikroorganisme tanah. Pupuk organik mendukung kehidupan mikroorganisme yang bermanfaat di dalam tanah, seperti bakteri dan jamur yang menyediakan nutrisi bagi tanaman. Keempat, peningkatan kesuburan tanah dengan memperbaiki struktur dan kesehatan tanah. Pupuk organik dapat meningkatkan kesuburan tanah. 5. Ramah lingkungan. Pupuk organik lebih ramah lingkungan karena biasanya terbuat dari bahan alami dan tidak meninggalkan residu kimia yang berbahaya bagi ekosistem. 6. Meningkatkan ketahanan tanaman. Tanaman yang diberikan pupuk organik cenderung lebih tahan terhadap penyakit dan serangan hama karena sistem imunnya diperkuat oleh nutrisi yang seimbang. Kelebihan pupuk organik. 1. Nutrisi alami. Pupuk organik mengandung nutrisi esensial yang berasal dari bahan-bahan alami yang membantu tanaman tumbuh sehat dan kuat. 2. Meningkatkan kesuburan tanah. Pupuk organik memperbaiki struktur tanah dan meningkatkan kapasitas penahanan air, membuat tanah lebih subur dalam jangka panjang. Ketiga, mendukung kehidupan mikroorganisme tanah. Pupuk organik menyediakan habitat yang baik bagi mikroorganisme tanah yang bermanfaat, yang membantu dalam proses dekomposisi dan penyediaan nutrisi. 4. Ramah lingkungan. Pupuk organik lebih ramah lingkungan karena tidak mengandung bahan kimia sintetis yang dapat mencemari tanah dan air. 5. Meningkatkan kesehatan tanaman. Tanaman yang diberi pupuk organik cenderung lebih tahan terhadap penyakit dan serangan hama berkat sistem imunnya yang diperkuat. Kekurangan pupuk organik. 1. Kandungan nutrisi tidak konsisten. Kandungan nutrisi dalam pupuk organik bisa bervariasi tergantung pada bahan baku yang digunakan, sehingga dosis yang tepat mungkin sulit untuk diatur. 2. Proses dekomposisi yang lama. Pupuk organik membutuhkan waktu lebih lama untuk terurai dan melepaskan nutrisi ke dalam tanah dibandingkan dengan pupuk kimia. Ketiga, volume yang diperlukan lebih besar untuk mendapatkan hasil yang setara dengan pupuk kimia. Seringkali diperlukan volume pupuk organik yang lebih besar. 4. Biaya dan ketersediaan. Pupuk organik bisa lebih mahal dan tidak selalu mudah ditemukan di semua daerah. Kelima, potensi pencemaran. Jika tidak diolah dengan benar, pupuk organik bisa mengandung patogen atau biji gulma yang dapat merusak tanaman. Materi pupuk organik mencakup berbagai bahan alami yang digunakan untuk memperkaya tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Berikut adalah beberapa bahan yang umum digunakan dalam pupuk organik. Bahan pupuk organik. 1.
Kompos terbuat dari bahan-bahan organik yang telah terdekomposisi seperti sisa makanan, dedaunan, rumput, dan limbah sayuran. 2. Pupuk kandang diperoleh dari kotoran hewan ternak seperti sapi, kambing, ayam, dan kuda. Pupuk kandang kaya akan nitrogen, fosfor, dan kalium. Ketiga, humus. Bahan organik yang sangat terurai dan kaya akan unsur hara, biasanya berasal dari dekomposisi daun dan ranting di hutan. 4. Cacing tanah vermikompos, hasil dari proses dekomposisi bahan organik oleh cacing tanah yang menghasilkan pupuk cair dan padat yang sangat berguna. Kelima, pupuk hijau, terbuat dari tanaman yang sengaja ditanam dan kemudian dibenamkan ke dalam tanah untuk memperkaya kandungan organiknya. 6. Sisa pertanian, jerami padi, sekam, dan limbah tanaman lainnya yang bisa dijadikan pupuk setelah melalui proses dekomposisi. Ketujuh, bahan organik laut, rumput laut, dan sisa-sisa biota laut lainnya yang dapat diolah menjadi pupuk yang kaya akan mineral. Selanjutnya, proses pembuatan pupuk organik. 1. Pengumpulan bahan. Kumpulkan bahan-bahan organik seperti sisa makanan, daun kering, dan kotoran hewan. 2. Penyiapan. Potong-potong bahan menjadi ukuran yang lebih kecil untuk mempercepat proses dekomposisi. Ketiga, pengomposan. Susun bahan dalam tumpukan atau tempat kompos dan biarkan terdekomposisi selama beberapa minggu hingga beberapa bulan. Pastikan untuk membolak-balik kompos secara teratur untuk memberikan arasi. 4. Penggunaan. Setelah bahan terdekomposisi sempurna, pupuk organik siap digunakan untuk memperkaya tanah dan mendukung pertumbuhan tanaman. Secara keseluruhan, pupuk organik menawarkan solusi yang berkelanjutan dan alami untuk memperbaiki kesuburan tanah dan kesehatan tanaman, meskipun ada beberapa tantangan yang perlu diatasi. Dengan memahami kelebihan dan kekurangannya, pengguna dapat membuat keputusan yang lebih baik dalam mengelola pertanian atau taman mereka. Hai sahabat pupuk, tahukah kamu apa yang membedakan kedua tanaman ini? Tonton terus dan simak penjelasannya ya. Sama seperti manusia, tanaman juga membutuhkan gizi seimbang untuk dapat tumbuh dan berkembang. Gizi atau nutrisi tanaman ini dikenal dengan istilah unsur hara. Secara umum, terdapat dua jenis unsur hara. Pertama, unsur hara makro. Jenis nutrisi ini dibutuhkan dalam jumlah yang besar, seperti nitrogen, fosfor, kalium, kalsium, dan magnesium. Kedua, unsur hara mikro. Unsur hara ini hanya diperlukan dalam jumlah yang sedikit, seperti tembaga, besi, mangan, dan seng. Setiap jenis unsur hara memiliki peran dan fungsi yang berbeda bagi pertumbuhan tanaman. Nitrogen sendiri dikenal sebagai penyusun struktur sel tanaman yang dapat mempercepat proses pertumbuhan, menjadikan tanaman lebih hijau, dan meningkatkan kadar protein pada hasil panen. Berbeda dengan fosfor yang lebih berperan dalam pertumbuhan benih, akar, bunga, dan buah. Fosfor dapat merangsang perkembangan akar yang kuat dan pembentukan bunga tanaman. Sementara kalium berperan untuk meningkatkan kualitas panen, merangsang pembentukan akar baru. Sekian video dari saya. Terima kasih.